Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang keadaan market kripto. Kita akan juga membahas beberapa altcoin favorit kita juga nih. Oke, nanti kita bahas beberapa altcoin. Sebelum itu kita coba masuk dulu ke dalam market crypto update. Kira-kira hari ini bagaimana? Hari ini kita cukup positif ya. Kita lihat Bitcoin naik 2%. Memang kita sudah yang kita bilang bahwa sekarang mungkin akan terjadi penguatan di Bitcoin sendiri gitu. Jadi Bitcoin akan initiate penguatannya. Kita lihat beberapa altcoin masih ada yang koreksi, tapi mereka biasanya sudah rally cukup besar ya. Kita seperti Solana, seperti Polkadot ya. Ini sudah naik cukup ini. Coba kita lihat dari 24 jam. Ada Phantom naik cukup luar biasa. Ada Bar juga ini sudah naik 98% dalam 7 hari, dalam seminggu terakhir ya. Ada Chainlink, Theta. Coba kita lihat dari yang koreksi. Ada yang juga yang koreksi ya, seperti Kusama, Elrond. Ini karena mereka sudah rally-nya juga cukup besar ya dalam minggu ini. Jadi normal correction lah. Nah, kita lihat dari Crypto Fear and Greed Index bagaimana. 49 kita sudah kembali ke neutral lagi. Mungkin market sudah ada sedikit kepercayaan diri, tapi apakah itu cukup untuk memboost market? Nanti kita bahas di video ini. Nah, altcoin apa aja sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas 4 altcoin ini sebenarnya. Ethereum, Cardano, Polkadot, dan Solana. Ini sebenarnya sudah saya ada beri polling gitu ya di community. Kalian bisa lihat di sini. Di sini banyak yang pilih, resultsnya itu lebih banyak yang pilih Cardano nih. Apakah sekarang kalian masih menjadi ada geng atau apakah kalian masih support Cardano juga? Karena smart contract-nya sudah launching juga ya, tapi price-nya nggak gitu naik. Nanti kita bahas Cardano juga. Nah, nanti saya coba jelaskan juga nih, dari 4 ini kira-kira saya pilih yang mana gitu ya. Mungkin dari kalian udah tahu juga nih saya tim siapa. Nah, kita akan langsung masuk dulu ke dalam Bitcoin, baru kita membahas altcoin-altcoin ya. Oke, ini cukup penting sih sebenarnya kalau menurut saya ke semuanya. Jadi ini altcoin-altcoinnya juga altcoin-altcoin besar ya yang kita diskusikan juga nih sebelumnya ya. Kita lihat dari altcoin ini top 10 semua nih. Karena apa? Mereka sama, karena mereka ini layer 1. Mereka itu adalah yang ada smart contract-nya lah istilahnya. Ethereum, Cardano. Lalu kita ada Solana sama Polkadot ya. Memang top coin semua. Nah, kita bahas Bitcoin dulu. Bitcoin sesuai dengan prediksi sepertinya ini adalah benar-benar pattern falling wedge ya, dimana kita mengalami falling wedge. Sekarang kita lagi breakout, kita masih ada target itu sekitar mungkin di sekitar 48 ribuan. Apakah Bitcoin mungkin bisa tes ke channel ini? Mungkin saya zoom dulu ya, bisa tes mungkin di ke daerah trendline ini gitu. Karena tetap aja ya, kalian walaupun misalnya kita naik ini, jangan langsung bersenang-senang dulu bahwa kita akan lanjutkan kenaikan lagi, istilahnya seperti itu. Memang saya mau hope-nya juga naik seperti itu, tapi saya coba kasih lihat ke kalian bahwa memang ada potensi di mana kita itu mengalami ABC correction gitu ya. Jadi tetap jangan terlalu bersenang-senang, kita harus lihat dulu nih risknya tuh ada apa, karena kita ada potensi kita mengalami ABC correction. Kalau kita mengalami correction ini kan juga sedikit dalam ya, kita misalnya naik rally terus kita turun ya, turunnya cukup dalam juga nih, sekitar 20-an%. Kalau misalnya benar-benar ini terjadi ya, walaupun saya hope-nya enggak, tapi untuk sekarang kita masih lihat nih untuk keadaannya. Sempat saya jelaskan juga di beberapa video lalu, mungkin di video ini, lalu di video keadaan market crypto, di mana ada potensial, di mana ini sebenarnya bottom kita. Kita nggak usah bahas lagi ya, karena ini cukup memakan waktu juga ya. Jadi kalian bisa cek aja video ini ya, dua video ini. Lalu kalian bisa lihat di time frame daily juga, kita sebenarnya udah golden cross nih. Kita bisa lihat ini, sudah ada crossing ya di tanggal 14 September. Jadi ya kita lihat nih kira-kira keadaannya apa. Golden cross itu tandanya apa sih? Tandanya in the long term atau mungkin selama beberapa bulan ke depan kita mungkin bisa mengalami bull run gitu ya. Istilahnya seperti bisa naik lah. Jadi price-nya akan positif trennya. Tadi kita sudah membahas bearish skenario-nya. Nah, oke, ada satu lagi nih yang saya cukup penting untuk dijelaskan. Sebelumnya kita pernah ngomong nih, kita pernah membandingkan situasi ini, situasi waktu di bulan April dan bulan Mei, di mana kita mengalami drop gitu ya, drop yang cukup panjang ini. Mungkin saya closing yang moving average-nya dulu ya, jadi kita bisa lihat lebih jelas. Dan kita mengalami drop cukup luar biasa, lalu kita naik, tapi karena kita nggak berhasil menembus higher high kita yang sebelumnya di sini di sekitar 65.000, akhirnya kita turun lagi gitu ya. Dan ini saya bilang ada kesamaan juga di pattern yang sekarang, dimana kita juga mengalami drop di sini. Jadi kalau kalian mau kita positif, mau naik lagi gitu ya, nggak mau terjadi ABC correction, nggak mau terjadi seperti ini, bagaimana caranya? Ya kita harus take back higher high kita. Jadi kita harus beat, sebelumnya kita tuh di sekitar $52.000 untuk higher high Bitcoin. Jadi kita harus break ini. Artinya apa? Artinya kalau misalnya seperti ini, kita bisa melanjutkan kenaikan lagi, kira-kira seperti. Nah, itu untuk yang saya mau jelaskan. Tapi ada kesamaan juga nih. Kita lihat di sini ya. Saya kasih ada satu garis kan di sini, garis trendline-nya yang pertama dengan garis trendline yang ini juga nih. Kalau kalian perhatikan persis sama-sama secara ini tuh hampir sama pattern-nya. Pattern yang ini, yang kiri,
Ini lebih besar memang sama pattern yang kanan, tapi cukup mirip ya, agak ada resemblance, ada kemiripannya, walaupun satu lebih besar, satu lebih kecil. Miripnya lebih apa lagi? Coba saya lebih jelas jeliin lagi ya, jadi kita lebih detail lagi. Dimana yang besar ini kita mengalami hit trendline ini, terus kita ke bawah kan, sama ini kita hit trendline ini, terus kita ke bawah. Lalu di sini kita mengalami 3 top di sini ya. Top pertama, kita coba gambar. Top pertama, top kedua, top ketiga di atas trendline. Ini walaupun ini agak drop sedikit, tapi saya bilang ini kita cukup ada support yang cukup kuat, jadi kita bisa kembali naik lagi lah. Jadi sini ada 3 top. Lalu kita perhatikan yang kecil. Yang kecil juga sepertinya hampir sama. Dimana kita bisa lihat di sini, ini saya ambil ini adalah satu top 1, top 2, dan top 3 gitu ya. Ada 3 top. Nah, lalu kita turun ke bawah nih. Nah, sekarang kita sama juga nih, kita turun ke bawah. Ya, kita turun ke bawah. Nah, sekarang kita lagi mau naik ke atas gitu ya. Kita yang di situasi market kita lagi mau naik ke atas nih, yang di bulan September. Kalau di situasi kemarin di bulan April dan bulan Mei, kita juga mau naik ke atas nih. Tapi apa? Tapi kita ke reject di dalam trendline kita nih. Yang sebelumnya menjadi supportnya mereka di sini. Nah, jadi tandanya apa? Kalau misalnya kita mau naik kenaikan juga, salah satu indikasi positif itu apa? Kalau misalnya kita sudah bisa kembali lagi ke dalam trendline ini, ke dalam garis kuning ini. Kalau misalnya kita bisa masuk lagi, artinya mungkin kita akan sedikit berbeda lah dari yang sebelumnya gitu, yang kita mengalami penurunan. Hopefully itu yang bisa terjadi ya. Jadi kita harapkan kita naik kembali. Walaupun ya kalian ada ini, kalau misalnya kita ke reject di level di sini, berarti kalian harus hati-hati karena mungkin kita bisa mengalami penurunan lagi seperti yang kita alami di bulan Mei juga. Gitu. Jadi ini bukan untuk takut-takutin, tapi untuk antisipasi dan kasih kalian lihat gambaran yang bisa terjadi gitu. Karena memang mirip sekali ya. Ada trendline ini, ada trendline ini gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk ke Ethereum dulu. Kita bahas dari yang paling besar ke paling kecil ya, berurutan. Kita mulai dari Ethereum. Ethereum sebenarnya price-nya nggak ada terlalu berbeda ya untuk harga Ethereum sendiri ya. Ini kita lihat mungkin ada potensi di mana dia juga membentuk kita bisa dibilang seperti falling wedge juga di sebelah sini gitu ya. Dan sekarang kita lagi breakout. Untuk Ethereum sendiri sebenarnya dia sekarang lagi di level penentuan nih. Dia sebenarnya lagi di level supportnya dia. Kita lihat sebelumnya di sini cukup ada rejection yang kuat di dalam level 3300. Sekarang kita di 3400 nih. Kita sedikit udah mau breakout. Jadi mungkin kita akan, kalau menurut saya sih kita akan konsolidasi dulu di sini. Hopefully seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata Bitcoin bisa naik lagi, akhirnya kita bisa naik mengikuti Bitcoin juga. Itu yang kita harapkan sih dari Ethereum sendiri ya. Coba kita dari time frame 4 jamnya. Ya kira-kira seperti itu sih. Dia cukup bagus ya. Di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi sih kalau misalnya kita ke time frame lebih kecil ya. Di sini ada kayak rejection di resistance line ini. Kita sekarang lagi mau breakout. Jadi mungkin ini ada rejection di sini dulu nih. Hopefully kita nggak turun lagi. Karena kalau turun lagi tandanya ini cukup nggak begitu bagus untuk Ethereum sendiri dari pattern falling wedge. Hopefully kita berhasil breakout. Kita retest mungkin. Kita konsolidasi dulu baru kita naik lagi. Dengan target Ethereum kalau kalian buat long term sebenarnya mungkin bisa sampai 8.000 sampai 10.000 untuk di akhir tahun. Kalau misalnya kita mengalami bull run lagi ya, kita sudah ada hit targetnya. Karena Ethereum adalah ya bisa dibilang blue chipnya lah. Kalau kalian lihat Bitcoin nomor 1, Ethereum nomor 2 kan. Kita sudah layout support di sekitar 8.000 sampai 10.000 dolar untuk Ethereum. Dan menurut saya cukup possible. Nah itu untuk Ethereum. Kita bahas juga ada USDT. Bagaimana nih dengan Cardano yang setelah smart contract-nya. Kalau menurut saya Cardano ini ya memang sesuai ini ya. Saya nggak terlalu berharap banyak pada saat Cardano keluarin smart contract. Kenapa? Karena mungkin ada bisa dibilang hype-nya terlalu hype gitu. Jadi terlalu hype sekali trennya. Jadi mungkin orang-orang akan lebih ke arah kecewa juga nih. Seperti kayak Dogecoin di mana Elon Musk waktu di bulan Mei ya, SNL mungkin kalian yang udah veteran juga di bulan Mei tahu nih, wah hype sekali kan. Tapi orang-orang kecewa. Mungkin ini hampir sama juga Cardano juga. Wah hype sekali Cardano smart contract. Tapi launching orang-orang jadinya kecewa gitu. Tapi ya Cardano ini dalamnya walaupun misalnya dia turun, tapi dia turunnya nggak terlalu dalam ya. Kita sendiri sudah ada layout support di sekitar 2,1, 1,8 kalau misalnya dia terjadi dump. Tapi ini memang dumpnya sangat terminimize karena memang kita lihat di sini kita sudah mengalami penurunan di 7 September. Jadi kalau misalnya mengalami penurunan lagi pada saat smart contract launching itu agak susah kalau misalnya dia turun lagi ke bawah gitu. Karena kalau menurut saya banyak orang yang planning mau jual waktu Cardano ini sudah jual dulu nih sebelumnya di level waktu kita turun di 7 September ini. Jadi sekarang kalau misalnya mau beli Cardano itu mungkin di sekitar 2,3 dolar, 2,4 dolar. Kalian bisa nonton video saya yang ini sih, lebih detail lagi ya. Saya sudah pernah ini masih diskusikan dengan ada target price-nya juga untuk Cardano sendiri. Cardano kapan naiknya? Kalau menurut saya satu indikasi Cardano kalau kalian tanya itu mungkin sekarang kita agak sedikit sideways. Tapi kalian lihat dulu input output Hong Kong ini adalah
bisa dibilang perusahaan yang membawahi Cardano sendiri. Dan kita lihat di sini September 25 sampai 26. Jadi di September ini Cardano itu udah event Cardano Summit 2021. Mungkin kita bisa nonton videonya juga. Ini pertemuan aja sih, meetings. Kalian bisa lihat dari sini. Mungkin kita mute ya. Ada suara, ada di London, Miami, Berlin, dan lain-lain. Ini buat developer aja sih kalau setahu saya ya. Cardano Summit, 7 events, over 20 community meetups. Mungkin di sini bisa terjadi price increase untuk Cardano sendiri. Mungkin itu menjadi sentimen positif juga dari Cardano dan input-output Hong Kong. Lalu sekarang kita masuk ke dalam Solana. Bagaimana dengan Solana? Solana USDT. Kalau Solana ini fasenya bisa dibilang lebih ke arah ini ya, dia lagi cooldown period nih. Tapi ini cukup bagus nih. Kalau kalian perhatikan sendiri dari Solana, dia turun, tapi turunnya ini retest ke dalam EMA 20-nya. Kita bisa perhatikan di sini. EMA 20-nya ke retest nih, ke bawah sini. Jadi memang cukup bagus. Walaupun ini sempat turun kemarin, turun drastis. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, Solana mainnet back online after day in the dark. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari Solana statusnya sendiri, bahwa kemarin itu Solana mainnet ini ada large increase in volume. Jadi volumenya tuh naik sampai 400.000 transaksi per second dan gak kuat juga. Makanya sedikit ada bisa bilang error juga lah. Jadi tapi sekarang udah balik online. Jadi mungkin di sini orang-orang sedikit takut, wah ternyata Solana ada jeleknya juga nih, makanya turun. Tapi ya kalau misalnya di sini mungkin kita selama beberapa hari ke depan bisa melihat ada green candle dulu nih. Apakah Solana bisa breakout dari resistance ini? Karena ini cukup bagus juga nih. Mungkin kita zoom ke dalam time frame 4 jam aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada resistance line-nya. Jadi kalau kalian holder Solana masih berpotensi kok, walaupun sekarang masih sedikit bisa bilang cooldown lah, karena memang rally-nya juga cukup tinggi ya, dari $58 selama terus dalam beberapa hari naik ke sekitar $200. Nah, yang nggak mau kita lihat itu apa? Yang nggak mau kita lihat itu di sini nih. Kalau misalnya Solana ini turun dari support yang kita bikin, ini kan ada pola seperti descending triangle kan, seperti ini. Kita mau mengalami penurunan. Jadi hopefully support ini kuat. Sebelumnya ini cukup kuat ya, di sini, di sini, di sini. Jadi semoga ini kuat, lalu kita bisa breakout ke atas lagi. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi bisa aja terjadi dia mengalami breakdown. Kalau mengalami breakdown, kalian siap-siap. Mungkin Solana itu bisa turun. Kita coba ukur pakai ini ya. Dari atas ke bawah. Kalau misalnya dia turun, Solana turun ke berapa? Ini cukup dalam sih sebenarnya. Bisa ke 88. Walaupun saya bilang sih 88 terlalu ini ya, terlalu luar biasa nih, turun 40% lagi. Kalau menurut saya mungkin Solana ini kalau misalnya turun breakdown, mungkin bisa ke daerah ini, tes daerah sekitar $130 di sini nih, yang memang previous dia konsolidasi period. Di sini kita bisa lihat ini juga menjadi support yang kuat. Ini pernah jadi top, pernah jadi support juga, jadi pernah jadi resistance, pernah jadi support. Jadi ini cukup kuat untuk Solana gitu ya. Lalu kita terakhir kali kita membahas USDT yang terakhir. USDT menurut saya masih sangat berpotensi. Ini salah satu sih. Makanya mungkin saya menjawabnya pertanyaan ini ya. Dari 4 ini saya pilih siapa? Kalian tahu pasti saya pilih Polkadot ya. Saya timnya Polkadot. Kenapa saya pilih Polkadot? Karena saya lihat di sini Polkadot ini dari yang lain, dari layer satu lain, dia belum rally-nya cukup tinggi. Dan potensi dari fundamentalnya pun cukup kuat. Bukan cukup kuat sih, kuat sekali untuk Polkadot sendiri. Dan saya masih melihat ada beberapa senjata terakhir yang bisa mengindikasikan ada sentimen positif lagi untuk Polkadot. Dengan target saya sebenarnya untuk Polkadot itu di tahun ini mungkin bisa ke arah 3 digit, $100, bahkan mungkin bisa sampai $150. Tapi ya kita coba set dulu di $100 lah. 3 digit berarti sekitar 1,4 juta, 1,5 juta untuk satu Polkadot sendiri ya. Jadi ini untuk Polkadot, kalau kalian mau beli levelnya di sini ya, $33, $30. Ini menjadi levelnya. Paling good buy kalau misalnya Polkadot ke $25, $27 itu sih sangat-sangat terdiskon. Kalau misalnya kita turun lagi ke sini itu good buy banget untuk Polkadot. Lalu kita lihat dari Indodax chartnya juga hampir sama. Oh, ini udah agak reset ya. Kita coba lihat Indodax-nya hampir sama. Kita bisa keluarkan Fibonacci dari sini, dari atas ke bawah. Saya lihat di sini sih. Bentar, kita coba benarkan dulu ya. Jadi di sini set background, kita coba ke right, jadi kita bisa dilihatnya lebih jelas lagi nih untuk Polkadotnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti ini, beli di berapa sih Polkadot? Kalau saya lihat sebelumnya dengan analisa saya, itu mungkin di level previous high-nya dia sebelumnya, yaitu di mana? Itu di sekitar ini berapa sih? 480.000 sampai 495.000. Ini target buy pertama. Lalu kalian bisa beli juga di sekitar 446.000. Jadi di sini juga menjadi level yang cukup oke untuk Polkadot. Jadi dua level ini hampir sama juga yang seperti ini, $33 dan $30 di level 0,5 Fibonacci ya.
0,5 Fibonacci-nya kan. Lalu yang terakhir, kayak tadi kita lihat ada demand zone-nya di bawah sini yang warna merah. Ini hampir sama juga, berarti ini di sekitar level ini nih. Di level ini, di sekitar 300-an ribu, 360 sampai 380-an lah, 80 ribu untuk Polkadot sendiri. Itu adalah level-level dengan target kita masih di sekitar 1,4 juta. Itu aja sih video dari saya untuk hari ini. Semoga kalian belajar hal baru, semoga kalian tahu juga tentang layer 1 nih, Ethereum, Cardano, Polkadot, dan Solana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.